Mengabdi sebagai guru honorer selama 21 tahun di SMP Negeri 1 Palopo. Agustina Tangke, salah satu dari ratusan guru honorer di Kota Palopo yang masih belum mendapatkan pengangkatan sebagai guru P3K. Kehidupan sebagai guru honorer yang dimulainya sejak tahun 2004 hingga 2024 seakan menjadi sebuah perjuangan yang tak kunjung berakhir. Agustina, guru berusia 46 tahun, awalnya memilih menjadi guru honorer karena adanya minat dan panggilan hati untuk menyebarkan ilmu pengetahuan pada generasi muda. Namun, di balik semangatnya yang tinggi untuk mendidik, ia menghadapi pahitnya perjuangan yang diwarnai dengan ketidakpastian masa depan. Sejak awal karirnya, Agustina telah berharap untuk mendapatkan status PNS melalui K2 agar dapat memiliki kepastian finansial dan pengakuan atas dedikasinya dalam dunia pendidikan. Sekarang pemerintah pusat akan membuka seleksi CPNS dan P3K pada bulan Maret mendatang. Nah, harapan Ibu terhadap pemerintah Kota Palopo seperti apa, Bu? Saya secara pribadi bersama teman-teman di sekolah ini, bahkan semua kami yang terhitung honorer Kota Palopo sangat mengharapkan pemerintah Kota Palopo terbuka hati untuk memperhatikan kami, baik yang sudah mengabdi sekian tahun pun yang sampai setia melakukan tugas sampai saat ini. Menpan RBRI telah menginstruksikan agar setiap daerah mengusulkan jumlah kebutuhan ASN dan P3K tahun 2024 berakhir pada 31 Januari 2024. Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Kota Palopo akan membuka seleksi CPNS dan P3K. Namun, saat ini pemerintah Kota Palopo masih berhitung karena pihak BPKAD perlu memperhitungkan besaran gaji yang akan diterima oleh P3K. Ya, rencana seperti itu untuk PNS dan P3K. Tapi ini kita masih berhitung karena pihak dari BPKAD selaku pengelola keuangan daerah untuk memperhitungkan besaran gaji yang akan diterima oleh P3K, karena P3K tidak murni gajinya dibayarkan dari pemerintah pusat, tapi ada beban pemerintah daerah untuk menganggarkan penggajian mereka. Kalau tenaga pendidik itu berasal dari database Kementerian Pendidikan khusus. Yang ada di database kami sekarang jumlah non-ASN adalah 3.100 orang kurang lebih, ya, itu dengan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan itu mereka punya aplikasi tersendiri, Pak, di kementeriannya masing-masing. Sebelumnya, Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Kota Palopo mendatangi kantor Asisten 1 Kota Palopo menyampaikan aspirasi mereka di tengah ketidakpastian nasib mereka. 2 tahun Kota Palopo tidak membuka formasi CPNS dan P3K. Selama beberapa tahun itu? Sudah 2 tahun terakhir pemerintah Palopo tidak menerima atau membuka formasi untuk penerimaan P3K, dan tadi sempat kami pertanyakan kendalanya, katanya tidak ada anggaran. Ya, kami tadi menjalankan pertemuan dengan pihak-pihak terkait berhubungan dengan menyampaikan aspirasi Forum Guru Honorer dan Teknik Kota Palopo berkaitan dengan yang pertama menindaklanjuti surat edaran Kementerian Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tentang pengusulan formasi daerah untuk PNS dan ASN P3K yang akan deadline tanggal 31 Januari 2024. Kemudian hal yang kedua yang kami sampaikan dalam pertemuan tadi adalah memperjelas posisi pemerintah. Apakah dalam tahun 2024 ini akan ada penetapan formasi
ASN P3K sesuai dengan sumber yang kami terima bahwa Kepala BKSDM tanggal 21 September 2023 menyatakan memastikan bahwa tahun 2024 akan dibuka formasi P3K di Kota Palopo. Kemudian yang ketiga menyampaikan urgensi kebutuhan guru di Kota Palopo yang memang saat ini banyak sekolah yang kekurangan guru dan ini harus menjadi atensi dari pemerintah daerah. Minta Kepala BKPSDM Palopo untuk mengakomodir pembukaan formasi PNS dan ASN P3K sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota dan paling minimal kita berharap untuk guru dan pendik bisa diakomodir, terutama mereka yang sudah mendapatkan SK dinas sejumlah 254 guru dan 242 tenaga pendidikan. Ya itu berpengaruh tenaga pendidikan karena apa? Kesejahteraan guru itu seharusnya menjadi perhatian. Pembangunan manusia Indonesia itu terkait erat dengan kesejahteraan guru di Indonesia. Jadi paling tidak itu harus menjadi atensi pemerintah bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pendidik, terutama mereka yang berstatus honorer dan pengabdiannya bukan 1-2 tahun, karena semua yang mendapat SK itu sudah pengabdian di atas 5 tahun. Agustina Tangke bersama ratusan tenaga honorer non-ASN lainnya berharap kepada pemerintah Kota Palopo melalui dinas terkait agar membuka hati dan tidak abai terhadap mereka yang telah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun lamanya.